Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah hari ini adalah kita akan membahas proses manajemen pemasaran. Jadi proses manajemen pemasaran itu adalah serangkaian proses ya ketika kita ingin membuat sebuah implementasi pemasaran. Jadi saya ulangi lagi, karena manajemen itu adalah mengelola apa yang dikelola adalah pemasaran. Maka di sini butuh proses ya. Jadi manajemen pemasaran itu adalah bagaimana mengelola pemasaran tapi melalui sebuah proses. Nanti akan kita bahas itu dalam prosesnya itu adalah analisa peluang pasar ya, bagaimana kita menganalisa peluang pasar. Kemudian kita bagaimana melakukan penelitian dan pemilihan pasar sasaran. Kemudian bagaimana kita merancang strategi pemasaran. Kemudian bagi kita membuat perencanaan program pemasaran. Kemudian bagaimana kita mengorganisir dan mengimplementasikan sampai dengan metode evaluasi dan pengawasan pemasaran. Jadi saya ulangi lagi, materi proses manajemen pemasaran itu bagaimana kita mengelola pemasaran mulai dari analisa peluang pasar dan proses-proses selanjutnya sampai evaluasi dan pengawasan. Mengapa butuh proses? Karena pemasaran itu pada dasarnya adalah menggunakan metode, menggunakan langkah-langkah agar dalam pelaksanaan manajemen pemasaran itu berhasil. Ya, oke. Di sini ada gambar proses manajemen pemasaran. Jadi intinya nanti Anda kuliah selama 1 semester. Di semester 2 ini Anda akan mempelajari bab-bab mengenai ini. Makanya kalau Anda coba lihat di modul yang saya bagikan ya, itu adalah membahas persoalan ini. Hari ini kita akan membahas analisa peluang pasar dulu ini ya. Kemudian akan kita bahas mengenai penelitian dan pemilihan pasar sasaran yang kedua. Kemudian kita akan bahas bagaimana merancang strategi pemasaran. Kemudian kita akan membahas bagaimana merencanakan program pemasaran. Kemudian kita bagaimana mengorganisasi. Jadi nanti selama 1 semester ini kita akan membahas komponen-komponen ini ya sampai dalam evaluasi dan pengawasan. Nah, jadi di sini adalah kita akan membahas komponen-komponen ini ya dalam 1 semester ya. Oke. Kita akan membahas yang pertama yaitu analisa peluang pasar. Oke. Saya praktek saja begini ya, lebih mudah supaya Anda tidak banyak teoritikal. Misal Anda ingin membuat punya gagasan bisnis ya. Gagasan bisnis itu tentu harus kita uji. Salah satunya adalah apakah gagasan bisnis kita itu diterima pasar atau tidak. Sebab yang namanya bisnis, pasti tujuan Anda adalah memperoleh keuntungan daripada bisnis tersebut. Ya. Nah, tentu ketika Anda punya gagasan bisnis, Anda harus diuji apakah ada pembelinya atau tidak, apakah ada pasarnya atau tidak. Tentu ujinya yaitu dengan yang pertama itu analisa peluang pasar. Nah, kalau dari sini kita lagi bahas ini ya, analisa peluang pasar. Nah, jadi kita mengujinya dulu yaitu dengan bagaimana kita menganalisa peluang pasar. Ya. Bagaimana cara kita menganalisa peluang pasar? Langkah-langkahnya demikian. Ya. Pertama, ada analisa lingkungan eksternal. Apa itu lingkungan eksternal? Adalah lingkungan atau kondisi yang ada di luar perusahaan ya, eksternal. Kalau ini kondisi yang ada di dalam perusahaan internal. Jadi sama halnya beginilah, Anda ingin misalkan Anda ingin melakukan sebuah kegiatan Anda ingin berangkat ke Cirebon misalkan, seperti contoh saja. Tentu ketika Anda berangkat ke Cirebon, Anda bisa menganalisa eksternal dulu. Apa eksternal? Misal kondisi cuacanya bagaimana ya. Di Cirebonnya di lockdown tidak, misalkan kalau terjadi pandemi tuna hitam misalkan ya. Nah, itu adalah analisa eksternal.
sehingga menjadi pertimbangan Anda ketika Anda ingin pergi ke Cirebon. Nah, tentu selain eksternal juga adalah analisa kondisi internal kita. Kondisi internal itu yang ada di dalam kemampuan kita. Contohnya, bagaimana kesehatan kita kalau ke Cirebon. Anda punya duit ke Cirebon, tidak ya. Terus kemudian Anda bahan bakarnya apa, kendaraannya apa, bagaimana kondisi mesin kendaraannya, apakah motor atau mobil yang digunakan Anda fit tidak. Nah, itu adalah kondisi internal. Itu saya hanya analogi saja, hanya contoh. Nah, kalau di dalam perusahaan, tentu di sini ada analisa efisiensi, ada makro dan mikro, lebih lengkap lagi. Misal begini, kondisi demografi. Apa itu demografi? Jumlah penduduk masyarakatnya. Terus kemudian adalah berapa laki-laki dan perempuannya, agama, itu kondisi demografi. Terus kemudian usia, ya, itu adalah kondisi demografi. Yang ada di KTP itu namanya kondisi geografi. Ekonomi, misalkan tentang pertumbuhan ekonominya di daerah tersebut bagaimana kalau Anda ingin mendirikan perusahaan di daerah tersebut. Bagaimana kondisi keamanan politiknya, stabil tidak kalau Anda bisnis di daerah tersebut. Bagaimana kondisi sosialnya, apakah masyarakat urban, apakah masyarakat desa, apakah masyarakat eh, eh, semi tradisional dan sebagainya. Nah, bagaimana budayanya, ya, karena perilaku membeli juga dipengaruhi oleh budaya. Budaya kota dengan budaya desa itu berbeda perilaku membelinya. Kemudian daya beli, ya, daya beli itu kekuatan kantong konsumennya. Bagaimana selera konsumennya terhadap suatu produk? Apakah di sana banyak pesaing atau tidak? Bagaimana distributornya kalau seandainya kita membutuhkan distributor untuk barang-barang kita? Bagaimana pemasoknya? Bagaimana kedekatan dengan bahan bakunya? Nah, ini adalah faktor yang di luar perusahaan. Ya, nanti kita coba ada sebuah simulasi, ya, simulasi kita membuat bagaimana menganalisa peluang pasar. Nanti sebagai latihan, nanti saya akan memberikan tugas, ya, tugasnya itu adalah bagaimana Anda membuat sebuah peluang pasar, ya. Oke. Selanjutnya juga analisa internal. Analisa internal itu bagaimana misalkan keuangannya yang dimiliki oleh Anda. Anda membutuhkan skill yang bagaimana di perusahaan Anda, sebab ada perusahaan itu membutuhkan tenaga yang terampil atau tenaga yang terdidik, ya. Kalau tenaga terampil itu atau terlatih, misalkan untuk buruh, ya, untuk tenaga-tenaga yang sifatnya menggunakan tenaga dan sebagainya. Kalau tenaga skill itu misalkan desainer, kemudian accounting, kemudian programmer, ya, itu adalah tenaga kerja yang menggunakan skill, ya. Terus kemudian manajemen operasional, ya, manajemen operasional itu adalah produksinya, ya, manajemen untuk produksinya. Bagaimana misalkan apa kalau perusahaan itu perusahaan produksi, ya, mesin produksinya apakah Anda mumpuni, ya, apakah mesin produksinya biasa saja. Nah, ini adalah lingkungan internal. Jadi ini nanti mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kalau ini memiliki peluang dan hambatan. Nah, nanti ini data, ya. Data ini kemudian akan diolah menjadi sistem informasi pemasaran. Ini data, ya. Data ini nanti masuk dalam database, masuk dalam sistem informasi. Nah, informasi-informasi nanti mengambil keputusan hasil analisa peluang pasar. Apakah analisa peluang pasarnya menguntungkan atau tidak menguntungkan? Kalau seandainya menguntungkan, Anda bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Artinya bisa mengimplementasikan bisnis Anda. Tapi kalau hasil analisa peluang pasarnya dianggap merugikan, maka tentu Anda tidak melaksanakan bisnis tersebut. Nah, itu adalah langkah. Nah, kita mencoba akan membuat simulasi. Oke. Simulasinya seperti begini. Ya, simulasinya seperti begini, ya. Misal kita membuat sebuah contoh, misalkan ada perusahaan, ya.
ingin mendirikan sebuah pabrik pengalingan iklan di desa Karangsong di Indramayu. Saya ulangi lagi, misal ini ada sebuah perusahaan pabrik pengalingan ikan di desa Karangsong, Indramayu. Ya, nah tentu ketika dia ingin mendirikan pabrik tersebut, dia mencoba akan mengadakan sebuah analisa peluang pasar, ya. Mencoba akan membuat analisa peluang pasar. Apakah di desa tersebut, di Indramayu tersebut layak tidak apabila ada bisnis pengalengan ikan. Ya, oke. Di sini kita akan membuat gambar, ya. Ada analisa lingkungan eksternal, ada analisa lingkungan internal seperti gambar ini, ya. Ya, ini analisa lingkungan eksternal, ini analisa lingkungan internal. Oke, di gambar ini kita bagi dua, ada analisa lingkungan eksternal, ada analisa lingkungan internal. Lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua, mengandung peluang, hambatan, ini faktornya apa, ya, kondisinya, ini peluang, hambatan, ini mengandung kekuatan dan kelemahan. Oke, saya berikan contoh begini, kondisi makro dulu, ya. Makro itu di luar perusahaan. Di Indramayu kondisi keamanan dan politiknya pasca Pilbub adalah stabil, ya. Mungkin bentar lagi ada Pilwu misalkan. Nah, Pilwu kondisinya menurut intelijen ya ada sedikit keributan, tapi tidak berpengaruh besar secara makro dan tidak berlarut-larut keributannya. Maka jika kondisi keamanan politik stabil, maka ini peluang. Tapi misalkan kondisi seperti keamanannya kayak di luar negeri seperti Thailand yang terjadi krisis politik, kemudian di Syria dan sebagainya, nah ini tidak stabil. Maka kalau kondisi keamanan tidak stabil, maka ini ditulis ini Anda tulis di sebelah sini hambatan. Anda boleh checklist, boleh lingkaran, ini mah hanya tanda saja ya, hanya simbol saja. Kemudian dukungan masyarakat. Oh, di Karangsong ternyata mendukung sekali industri pengalengan ikan misalkan, karena masyarakat berharap bisa bekerja di pabrik tersebut, ya. Semua tidak di sektor nelayan, tetapi juga bisa bekerja di sektor tersebut. Maka ini butuh dukungan masyarakat. Ya, ketika dukungan masyarakatnya bagus, tentu ini menjadi peluang, ya. Terus kemudian bagaimana dengan izin pemerintah? Oh, pemerintah sangat welcome sekali terhadap investasi misalkan. Kalau pemerintah sangat welcome terhadap investasi, maka ini bisa menjadi peluang, ya. Nah, kondisi Indramayu bagaimana tingkat pertumbuhannya? Oh, tingkat pertumbuhan Indramayu lambat, baik sebelum Covid apalagi sesudah Covid. Maka kondisi ekonomi yang lambat ini Anda tulis di sini menjadi hambatan. Ini contoh, ya. Nah, mungkin Anda tanya, ini dari mana Pak? Bisa nemuin menu data ini. Data ini sesungguhnya Anda bisa survei. Survei pertama, Anda bisa datang ke Bapeda, Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah. Anda tahu data-data di sana, ya. Masalah keamanan Anda bisa tanya ke intelijen atau Kesbangpol, ya. Dukungan masyarakat Anda bisa survei ke masyarakat Karangsong, ya. Anda bisa survei dengan dari jumlah seluruh masyarakat Karangsong misalkan ada sekitar 4.000. Ambil saja 200 secara acak-acak bagaimana dukungannya. Perizinan Anda bisa tanya ke Dinas Penanaman Modal dan Investasi. Jadi ini semuanya serba survei. Kondisi ekonomi bisa di BPS, Badan Pusat Statistik di Indramayu juga ada, di Bapeda juga bisa ada. Nah, ini adalah, tapi yang saya berikan ini contoh ya, ini contoh saja. Jadi ini harusnya bisa melalui sebuah survei. Nah, mikronya daya beli konsumen. Anda bisa lihat di data Bapeda ada daya beli konsumen, atau Anda bisa lihat di di statistik, ya, daya beli konsumen Indramayu bagaimana. Daya beli konsumen Indramayu rendah misalnya. Nah, ini adalah hambatan berarti, ya, hambatan. Kemudian pesaing, oh ya, pabrik ikan di sini di Indramayu belum ada, berarti belum ada pesaing, berarti peluang bagi bisnis Anda.
kedekatan dengan bahan baku, oh ya Karangsong itu dekat dengan berbagai macam ikan. Nah, maka ini adalah menjadi peluang. Kalau memang jauh dari bahan baku, ini menjadi hambatan, ya. Ketersediaan tenaga kerja lokal, oh tenaga kerjanya tersedia di sana, ya minimal kebanyakan lulusan SMP atau SMA. Nah, bisakah di pabrik itu lulusan SMP? Kalau ternyata di pabriknya tidak bisa nerima lulusan SMP spesifikasinya, tapi di daerah itu banyak lulusan SMP, ini menjadi hambatan. Tapi kalau di pabriknya membutuhkan tenaga lokalnya adalah SMA dan di situnya banyak anak-anak banyak orang-orang yang lulusan SMA, maka ini menjadi peluang. Itu tergantung daripada wilayahnya. Cuman kalau di sini saya memberikan contohnya adalah menjadi peluang. Nah, perizinan AMDAL itu analisa dampak lingkungan, ya. Analisa dampak lingkungan mengenai limbah rada sulit perizinannya dari Pemprov, ya, pemerintah provinsi, ya. Nah, maka ini bisa menjadi hambatan, ya, bisa menjadi hambatan. Nah, terus kemudian ini faktor eksternal. Kita hitung banyak peluangnya apa banyak hambatannya. Nah, kalau ternyata banyak peluangnya, maka ini bisa analisa lingkungan eksternal ini lolos, layak. Nah, kita tinggal menguji adalah kelayakan dari lingkungan internal kita yang ada di dalam perusahaannya. Bagaimana program pelatihan tenaga kerja, karena tenaga kerja yang baru ini perlu dilatih. Oh, programnya sudah ada, pelatihnya sudah ada, ya, teknologi atau peralatan untuk melatih mereka sudah ada. Nah, berarti ini kekuatan. Tapi kalau seandainya program pelatihannya masih belum jelas, belum ada alatnya, maka menjadi kelemahan. Bagaimana manajemen keuangannya, yaitu kecukupan modal awal untuk menutup biaya selama setahun. Oh, ternyata modalnya kurang, misalkan hanya bisa menutupi biaya tenaga kerja sampai 2 bulan, harusnya 1 tahun kalau perusahaan besar, ya. Nah, hanya menutupi modal untuk kecukupan modal sampai 2 bulan, ya berarti nanti kelemahan. Tapi kalau cukup dalam 1 tahun, kalau perusahaan itu 1 tahun biasanya kecukupan modalnya, maka ini menjadi kekuatan. Manajemen produksi memiliki mesin produksi yang tidak berkualitas, ini menjadi kelemahan. Tapi memiliki mesin produksi yang berkualitas, ini menjadi kekuatan. Nah, ini nanti diakumulasikan. Lingkungan eksternal, jika banyak peluangnya, sedikit hambatannya, ya. Terus kemudian lingkungan internal lebih banyak kekuatannya, lebih sedikit kelemahannya. Jika diakumulasikan, peluang dan kekuatan lebih besar daripada hambatan dan kelemahan, maka bisnis Anda layak dilaksanakan, ya, layak dilaksanakan. Tapi kalau seandainya hambatan dan kelemahannya lebih besar daripada peluang dan kekuatannya, maka bisnis Anda tidak layak dilaksanakan. Nah, mungkin ada pertanyaan di mahasiswa, bagaimana jika seimbang, Pak? Peluang dan hambatan seimbang, kekuatan dan kelemahan seimbang. Nah, itu sebetulnya masih abu-abu. Maka kita coba ada analisa, apakah hambatan yang banyak itu bisa menjadi peluang? Apakah kelemahan yang banyak itu bisa menjadi kekuatan? Saya beri contoh begini. Kondisi ekonomi tidak bisa kita pengaruhi. Kita tidak tahu kapan COVID ini selesai, karena COVID ini sangat berpengaruh juga dengan pertumbuhan ekonomi, sangat berpengaruh juga dengan daya beli masyarakat. Nah, maka ini tidak bisa dirubah, maka tetap menjadi hambatan. Nah, daya beli konsumen, karena adanya kondisi ekonomi terus, ini juga tidak bisa dirubah. Tapi misal ini AMDAL, ya, karena sulit dari AMDAL, kita bisa meyakinkan pemerintah provinsi bahwa kita ada saluran-saluran tentang saluran-saluran untuk memperbaiki pembuangan limbah secara benar, kemudian diuji oleh tim dari AMDAL. Ketika kita sudah meyakinkan dan kita sudah membuat bahwa saluran
limbahnya benar, maka perizinan AMDAL ini keluar, maka ini bisa menjadi peluang. Jadi selama hambatan itu bisa menjadi peluang, maka bisa menjadi peluang pasar itu memungkinkan. Sama halnya kekuatan, misal kita tidak punya mesin yang bagus, maka kelemahan. Tapi kita nanti membeli mesin yang bagus menjadi kekuatan. Kita tadinya tidak punya cukup modal, tapi kemudian bagaimana kita berpikir untuk mendapatkan modal dan memperoleh misalkan. Nah, maka ini menjadi kekuatan. Jadi selama hambatan atau kelemahan itu bisa menjadi peluang, maka itu adalah yang tadi yang 50-50 ya, yang hambatan dengan anunya seimbang. Jika hambatan dan kelemahannya bisa menjadi peluang dirubah, maka itu menjadi positif peluangnya, layak. Tapi kalau ternyata memang tidak dirubah, banyak hambatan dan kelemahannya, maka lebih baik jangan dilaksanakan bisnis itu. Jadi kalau misalkan seimbang ya, kemudian hambatan dan kelemahannya tidak bisa dirubah menjadi peluang atau kekuatan, maka bisnis itu tidak layak dilaksanakan. Nah, mungkin setelah ini nanti minggu depan data-data ini ya nanti kita masukkan ke dalam sistem informasi pemasaran untuk dianalisa. Nanti kita lanjut minggu depan. Nah, untuk tugas hari ini Anda saya instruksikan untuk membuat sebuah gagasan contoh bisnis apa terserah, apakah bisnis laundry, bisnis salon, atau bisnis toko kelontong, atau bisnis apa. Kalau bisa bisnisnya agak besar ya, jangan bisnis kecil-kecil, agak besar ya. Kemudian Anda membuat ini analisa lingkungan seperti ini, analisa lingkungan eksternal. Nah, kalau bisa Anda dikasih, kalau ini kan saya kan terangkan aja ya, tapi kalau bisa Anda dikasih di kotak ini, di luar kotak ini ada dikasih narasi, misalkan kondisi keamanan politik stabil karena begini, dukungan masyarakat stabil karena begini. Anda ada narasinya di bawah kotak ini ya, di bawah. Silakan Anda tidak usah meniru faktor-faktor seperti saya. Kalau ini kan pengalengan ikan, Anda boleh faktor-faktor yang lain ya, tidak harus sama seperti ini, faktor-faktor yang lain. Misalkan mengenai gaya hidup masyarakat misalkan ya. Kalau seandainya Anda ingin membuka mall gitu kan, gaya hidup masyarakat di Indramayu bagaimana kan gitu, apakah mau berbelanja di mall atau tidak misal ini ya. Nah, ini mungkin berbeda karena ini adalah pengalengan ikan. Bagi Anda bisnis yang lain, restoran mungkin berbeda lagi ya, mungkin berbeda lagi dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini boleh Anda kembangkan ya berdasarkan karakter bisnis yang Anda buat ya. Nah, nanti saya untuk tugas hari ini Anda membuat simulasi analisa lingkungan eksternal dan internal. Kemudian Anda harus bikin kesimpulan apakah bisnis tersebut layak atau tidak menurut Anda berdasarkan analisa ini ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan daring mata kuliah manajemen pemasaran mengenai analisa peluang pasar. Nanti sebetulnya ini masih berlanjut ke sistem informasi pemasaran ya dan penelitian pemasaran. Sampai di sini dulu materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.